Kalian pernah bayangin gak sih, ondel-ondel gemulai yang biasa joget di pinggir jalan, tiba-tiba harus latihan dasar disiplin ala militer bareng anak-anak nakal? Bukan cuma itu, dia juga disuruh sikap tobat berjamaah sama TNI di tengah barak. Waduh, ngelawak banget nih ceritanya, tapi ada pesan penting juga loh di balik kehebohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang selalu kasih kalian hiburan unik, gokil, tapi tetap penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh tawa ya. Sebelum lanjut ke kisah kocak hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dulu ya, biar makin semangat bikin konten gokil lainnya. Komen juga kalau kamu punya pengalaman seru, dan pastikan subscribe biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Ayo kita rame-rame tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau di kolom komentar, supaya berkah terus hidup kita. Jangan lupa juga tulis asal kota kalian dari mana, biar kita tahu, komunitas penonton kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setelah aksi heroiknya yang bikin heboh seantero kota waktu bantu gubernur menangkap geng motor yang selama ini bikin resah warga, ondel-ondel Cimug langsung jadi viral. Bukan cuma viral di medsos, tapi juga di grup-grup WhatsApp emak-emak, forum bapak-bapak pensiunan, bahkan masuk berita TV lokal. Siapa sangka, sosok ondel-ondel yang biasa ngibing gemulai di pinggir jalan sambil nyambungin speaker ke powerbank kaleng susu, tiba-tiba bisa jadi bagian dari operasi pengejaran geng motor? Waktu itu, Cimug ikut nimbrung ke acara Kopdar Akbar bareng Pak Gubernur. Awalnya cuma pengisi hiburan, joget-joget buat nyambut tamu. Tapi ketika geng motor nyelonong masuk lokasi, bikin rusuh dan nyaris nyambar petugas. Cimug yang tadinya asik goyang mendadak spontan lompat ke tengah jalan sambil gebuk kendi yang biasa dia pegang. "Weh, lu pikir ini acara balap liar?" teriaknya, bikin kaget semua orang. Geng motor itu malah bingung, dikira setan jalanan. Akhirnya berhasil ditangkap, salah satunya malah nyerah karena ngira Cimug itu dukun sakti berkepala merah. Setelah kejadian itu, virallah video Cimug di TikTok dengan caption, "Ondel-ondel pahlawan kota." Ditambah backsound lagu heroik dan slow motion waktu dia lari nyergap geng motor dengan gaya masih ngibing. Akibatnya, undangan wawancara pun berdatangan. Ada dari podcast komunitas seni, dari TV daerah, bahkan diminta datang ke balai kota buat makan siang bareng gubernur. Tapi Cimug bukan tipe ondel-ondel yang cepat puas. Saat diajak Pak Gubernur untuk terlibat dalam program pembinaan anak jalanan dan pelatihan karakter anak pang, serta siswa-siswa bermasalah, Cimug langsung setuju. Katanya, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa lagi? Masa nunggu alien turun ke bumi? Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan dari para pejabat. Walaupun mereka juga agak bingung, ini orang beneran serius apalagi stand up. Program itu dilaksanakan di barak pelatihan militer semi terbuka, gabungan antara pelatihan fisik dan motivasi karakter. Pesertanya, gabungan anak jalanan yang biasa mangkal di pinggir stasiun, anak pang yang pernah masuk bui karena nyolong sandal, sampai siswa-siswa nakal yang doyan tawuran dan lem aibon. Semua dikumpulkan di satu tempat dengan satu misi, berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dan siapa tokoh penghibur sekaligus penengah yang dipercaya untuk ikut mendampingi mereka? Ya, ondel-ondel Cimug itu tadi. Dari sinilah cerita gokilnya dimulai. Hari pertama masuk barak, semua peserta pelatihan dikumpulin di lapangan utama. Mereka disuruh baris, berdiri tegap, dan jawab, "Siap," setiap kali dipanggil. Tapi giliran Cimug yang dipanggil, dia malah pasang gaya salto mini, lalu berdiri dengan tangan di pinggang sambil bilang, "Saya siap secara spiritual dan jasmani, komandan." Sontak sebaris TNI yang berdiri di pinggir lapangan langsung terpingkal, sementara komandan pelatih cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nahan ketawa. Belum selesai, ketika instruktur militer minta semua peserta lari keliling lapangan 5 putaran, Cimug malah buka ransel dan ngeluarin kipas. "Maaf ya, saya ini ondel-ondel, bukan atlet," katanya sambil mulai jalan cepat sambil ngibing kiri kanan. Anak-anak pang yang awalnya ogah ikut lari jadi ikutan jalan sambil joget. Suasana yang awalnya tegang langsung cair gara-gara tingkah absurd Cimug. Di sesi selanjutnya, peserta diajari cara bersikap disiplin. Baris berbaris, sikap sempurna, dan berlatih tanggung jawab dengan jadwal ketat. Tapi namanya juga Cimug, disuruh baris lurus, dia malah bikin formasi lingkaran sambil nyanyi lagu, "Naik Delman." Waktu instruktur marah dan minta dia serius,
Dia malah jawab, "Maaf, Pak, saya ondel-ondel, orientasi saya melingkar." Anak-anak yang nonton pada ngakak. Bahkan beberapa dari mereka mulai niru gaya Cimug. Tapi anehnya, sejak Cimug ikut nimbrung di kegiatan mereka, anak-anak yang tadinya jutek dan tertutup mulai lebih ramah dan terbuka. Cimug jadi semacam magnet yang bisa narik semangat mereka. Anak jalanan yang biasanya suka maki-maki, sekarang malah minta diajarin cara ngomong sopan karena katanya pengen ikut podcast kayak Cimug. Bahkan ada momen kocak waktu Cimug dapat giliran jaga malam. Semua peserta pelatihan dapat jadwal piket buat jaga lingkungan barak. Cimug, yang dapat shift jam 2 pagi, malah ngeluarin kostum baru, helm dari Baskom, senter tempel di jidat, dan tongkat yang ujungnya dipasang lampu LED warna-warni. "Gua mau patroli gaya rave party," katanya. Beberapa anak pang yang biasa begadang langsung ikutan. Mereka keliling barak sambil nyanyi lagu-lagu nasional tapi versi remix. Komandan yang kebetulan bangun buat ke kamar mandi, sampai ngira baraknya diserbu orkes jalanan. Tapi begitu tahu itu Cimug dan anak-anak asuhnya, dia cuma ngelus dada sambil bisik. Yang penting mereka nggak kabur. Tiap malam, Cimug juga bikin sesi curhat di aula kecil. Dia gelar tikar, nyiapin mie rebus, dan ngundang siapa aja yang mau cerita. Ternyata, banyak dari anak-anak itu yang belum pernah merasa didengerin. Ada yang cerita soal keluarganya yang berantakan, ada yang bilang dulu pernah dipukulin tetangga gara-gara dibilang maling. Padahal cuma ngambil sandal buat main bola. Cimug nggak ngasih ceramah atau nasihat panjang. Dia cuma bilang, kadang hidup emang nggak adil, tapi bukan berarti kita harus jadi orang jahat juga. Kita bisa jadi orang baik, bahkan kalau dunia bilang kita nggak layak. Kalimat itu, yang disampaikan dengan suara cempreng dan pakai topeng ondel-ondel, entah kenapa masuk ke hati mereka. Sejak malam itu, anak-anak mulai lebih rajin ikut kegiatan, nggak ada yang bolos, dan mereka mulai percaya bahwa masa depan itu bukan buat ditakutin, tapi diperjuangkan. Dan semua itu, dimulai dari satu aksi nyeleneh ondel-ondel yang gemulai, yang awalnya cuma niat joget di acara kopdar, tapi malah berujung jadi simbol perubahan di barak militer. Dari yang cuma sekadar lucu-lucuan, Cimug jadi pembuka jalan bagi anak-anak bermasalah untuk punya harapan baru. Setelah beberapa minggu ikut pelatihan dan pendampingan karakter bareng anak-anak jalanan dan siswa-siswa nakal itu, ondel-ondel Cimug makin hari makin dikenal sebagai tokoh yang bukan cuma kocak, tapi juga inspiratif. Banyak pelatih militer dan relawan yang awalnya ragu sama pendekatan Cimug yang nggak biasa, mulai dari goyang gemulai saat apel pagi, pakai kain batik saat olahraga, sampai rajin ngajak anak-anak curhat sambil main ular tangga, akhirnya malah mengakui bahwa pendekatannya beneran berdampak. Ada satu kejadian yang jadi titik balik. Suatu malam, waktu semua peserta udah tidur, salah satu anak pang yang dikenal paling keras kepala dan suka ngamuk, tiba-tiba datang ke pos jaga tempat Cimug lagi ngopi. Mukanya kelihatan bingung dan sedikit takut. Ternyata, anak itu baru aja nerima surat dari ibunya yang selama ini hilang kontak. Dalam surat itu, si ibu bilang dia bangga karena anaknya sekarang mau berubah. Si anak nangis. Nangis beneran, nggak peduli ada yang lihat. Cimug cuma diam, lalu pelan-pelan narik anak itu ke pelukannya. Ya, walaupun Cimug berbaju topeng ondel-ondel dan bawa kipas gede. Tapi pelukan itu, katanya, lebih hangat dari pelukan siapapun selama ini. Sejak saat itu, anak-anak mulai ngerasa Cimug bukan cuma badut lucu yang suka ngelawak di tengah barisan. Tapi dia benar-benar peduli. Bahkan Cimug mulai bikin kelas seni tiap sore buat para peserta pelatihan. Ada yang belajar nari, gambar grafiti tapi versi positif, nulis puisi, sampai bikin drama. Tujuannya bukan cuma ngisi waktu, tapi juga ngajarin mereka cara lain buat ekspresi. Kadang marah itu bukan karena pengen nyakitin orang, tapi karena nggak bisa bilang apa yang kita rasa, kata Cimug. Salah satu siswa nakal yang dulu pernah tawuran antar sekolah sekarang malah hobi bikin puisi tentang pohon mangga di depan barak. Katanya, gue jadi ingat rumah, dulu emak sering duduk di bawah pohon itu. Gimana coba, dari yang dulu suka ngelem, sekarang jadi tukang kuote melankolis. Tapi tentu aja, jalan mereka nggak selalu mulus. Suatu hari, ada insiden konyol yang hampir bikin program pembinaan ini dibubarkan. Waktu itu, Cimug dan anak-anak dapat tugas piket dapur pagi. Tapi karena Cimug punya ide absurd buat mendidik tanggung jawab sambil hiburan, dia nyuruh anak-anak bikin lomba masak nasi goreng rasa cinta.
Jadi tiap kelompok diminta bikin nasi goreng, tapi harus ada elemen cinta dalam penyajiannya. Ada yang bikin nasi goreng bentuk hati, ada yang nulis, "I love ibu," pakai cabai rawit di atas piring. Lucu? Iya. Tapi sayangnya, satu kelompok lupa matiin kompor. Akibatnya, satu wajan gosong dan asap tebal memenuhi dapur barak. Alarm kebakaran bunyi, para pelatih langsung sigap, dan semua anak disuruh kumpul darurat. Komandan yang panik sempat marah besar. Tapi begitu lihat isi dapur dipenuhi nasi goreng bentuk hati, dan ada Cimug berdiri sambil pakai celemek pink bertuliskan, "Koki Gemulai Siaga 1." Dia cuma bisa tutup muka pakai tangan. Untungnya, nggak ada yang terluka. Malah, kejadian itu bikin mereka semua sadar bahwa kadang niat baik bisa salah arah kalau nggak disiplin. Jadi, sejak hari itu, Cimug dan anak-anak jadi lebih teliti. Tapi tetap lucu. Misalnya, waktu diajarin cara membersihkan barak dengan standar militer, Cimug ngide pakai lagu dangdut sebagai iringan sapu lantai. Setiap nyapu, harus sesuai irama. Kalau lagunya kenceng, nyapunya makin cepat. Ada anak jalanan yang dulu ogah banget kerja kelompok, sekarang malah jadi ketua tim pembersih kamar mandi. Dan semua itu berkat metode ala Cimug. Gabungan seni, tawa, dan ketulusan. Cimug juga ngajarin mereka soal etika. Bukan lewat ceramah panjang atau maksa mereka dengerin teori, tapi lewat simulasi kocak. Salah satu sesi paling memorable adalah ketika Cimug nyuruh anak-anak main drama. Satu kelompok jadi warga, satu kelompok jadi preman, dan satu lagi jadi tim damai yang harus negosiasi. Tapi yang bikin ngakak, Cimug sendiri yang jadi tukang gorengan keliling yang harus lewat di tengah konflik. Setiap dia lewat, dia teriak, "Bakwan damai." Tahu isi toleransi, dan semua langsung pecah ketawa. Tapi setelahnya, Cimug beneran ngajak mereka ngobrol soal cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. "Gue tahu lo semua bisa berantem, tapi kalau lo bisa damai, lo lebih kuat. Karena nggak semua orang bisa tahan buat nggak marah," katanya. Anak-anak cuma diam, tapi dari mata mereka kelihatan, kata-kata itu nyangkut. Nggak cuma di barak, Cimug juga sempat ngajak anak-anak untuk turun langsung ke masyarakat. Mereka ngadain kerja bakti di kampung sekitar, bersihin selokan, tanam pohon, dan bahkan main teater kecil di balai warga. Awalnya, warga sempat khawatir, lah ini anak-anak pang yang suka ganggu orang lewat ya. Tapi begitu lihat mereka kerja beneran, bantu bersihin got tanpa disuruh, dan nyapa warga dengan sopan sambil pakai baju kaos seragam barak bertuliskan, "Kami sedang berubah," warga jadi terharu. Salah satu ibu bahkan nangis waktu anak-anak itu bantu bersihin halaman rumahnya. Katanya, "Saya nggak nyangka, anak yang dulu saya takut lihat di jalan, sekarang malah minta izin bersihin kebun saya." Dan Cimug, dia cuma senyum sambil bilang, "Jangan nilai orang dari topengnya aja. Kadang isi hatinya lebih lembut dari bedak bayi." Hari-hari itu jadi kenangan paling indah buat semua peserta. Banyak dari mereka yang ngerasa ini pertama kalinya mereka ngerasa dihargai. Dulu, mereka dianggap sampah masyarakat. Sekarang, mereka punya cerita. Cerita tentang barak, tentang tawa, tentang nangis rame-rame di ruang makan karena nasi keasinan, tentang nari bareng ondel-ondel sambil pakai sepatu bot militer, dan tentang satu tokoh unik yang hadir bukan buat ngatur-ngatur, tapi buat nemenin mereka berubah, Cimug si ondel-ondel yang gemulai, lucu, tapi penuh makna. Setelah berbagai kegiatan pembinaan itu berjalan sukses, nama Cimug si ondel-ondel gemulai makin harum di lingkungan barak dan masyarakat sekitarnya. Bahkan, pihak TNI yang awalnya cuma mengizinkan Cimug ikut program sebagai pemanis atau penghibur, sekarang mulai melibatkan dia secara serius dalam perencanaan program karakter. Lucunya, Cimug yang awalnya cuma ngamen di persimpangan bareng teman-teman ondel-ondel lainnya, sekarang justru sering duduk bareng pejabat penting buat diskusi soal strategi pembinaan moral. Waktu pertama kali diajak rapat resmi bareng para pelatih dan pejabat daerah, dia datang pakai setelan jas, tapi tetap pakai topeng ondel-ondel dan kipas lipat dari kain perca. Suasana rapat yang biasanya tegang, langsung cair ketika Cimug masuk dan nyodorin minuman jahe sambil nyeletuk, "Siap membara, tapi tetap hangat, Komandan." Gubernur provinsi pun mulai melirik program ini, karena dianggap berhasil menekan angka kenakalan remaja dan kekerasan jalanan. Suatu hari, gubernur mengajak pertemuan terbuka dengan peserta pelatihan, pelatih, dan tentu saja Cimug.
Acara itu diadakan di alun-alun kota, lengkap dengan tenda besar, panggung, dan deretan kursi pejabat. Semua orang menunggu pidato sang gubernur, tapi yang justru membuka acara adalah Cimug. Lengkap dengan kostum merah kuning khas ondel-ondel dan suara khasnya yang sengau-sengau manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jenderal kebahagiaan dan sersan perubahan. Hari ini kita bukan cuma tepuk tangan, tapi tepuk hati. Semua tamu undangan langsung ketawa dan tepuk tangan. Bahkan gubernur sendiri sampai geleng-geleng kepala sambil ketawa. Ini tokoh tradisional atau motivator zaman now. Dalam acara itu, anak-anak binaan Cimug menampilkan drama berjudul Dulu Gue Nakal, Sekarang Gue Nanggung Galon. Sebuah parodi tentang kehidupan jalanan yang lucu tapi penuh makna. Mereka bercerita gimana hidup mereka berubah karena diberi kepercayaan, bukan dipukul. Penonton dibuat tertawa sekaligus haru. Bahkan ada momen ketika salah satu anak berdiri dan bilang, "Saya dulu nggak kenal siapa-siapa. Semua orang takut saya. Tapi sekarang saya malah sering dipanggil buat bantu warga pindahan. Karena mereka tahu saya kuat, bukan berbahaya." Semua langsung berdiri dan tepuk tangan. Cimug yang berdiri di samping panggung cuma senyum dan ngipasin mukanya sendiri. Pura-pura nggak nangis, padahal dari matanya yang kelihatan di balik topeng, udah berair. Nah, setelah acara sukses besar itu, muncul ide dari salah satu anggota TNI muda. Gimana kalau Cimug ikut serta dalam pelatihan dasar disiplin korps bersama anak-anak binaan, sebagai simbol bahwa disiplin bisa dibangun bukan cuma dari bentakan, tapi juga dengan kasih sayang. Ide ini awalnya dianggap bercanda, tapi karena semua setuju, akhirnya dibuatlah program Barak Perubahan, di mana Cimug ikut masuk barak militer bareng anak-anak. Tapi tentu aja, versi Cimug ini jauh dari bayangan barak pada umumnya. Setiap pagi ada senam gemulai ala ondel-ondel. Malam harinya bukan hanya apel tapi juga sesi curhat sambil minum susu jahe, dan setiap peserta wajib nulis satu kalimat positif tentang temannya tiap hari. Tapi jangan salah, pelatih-pelatih tetap tegas dalam hal kedisiplinan. Mereka membiarkan metode Cimug berjalan, tapi tetap dalam kerangka militer yang rapi dan terstruktur. Suatu hari, ada momen lucu yang jadi viral. Salah satu sesi pelatihan sikap, siap, dan sikap tobat, yang biasanya serius, berubah jadi adegan komedi massal karena Cimug ngeluarin aba-aba dengan gaya teatrikal. Siap, tapi jangan kaku hatinya. Tobat dengan air mata cinta. Anak-anak langsung salah gerak karena bingung antara mau disiplin atau ketawa. Tapi ajaibnya, justru dari situ mereka mulai bisa nikmatin proses latihan. Bahkan ada yang tadinya suka kabur waktu jadwal apel pagi, sekarang justru datang paling dulu dan nyalain speaker buat muter lagu Mars TNI dicampur beat dangdut remix. Ya, beginilah kalau pelatihan digabung sama gaya khas Cimug. Aneh, tapi ternyata efektif. Kedisiplinan mereka meningkat drastis. Mereka mulai bisa bangun tepat waktu, menjaga kebersihan kamar, dan mengikuti aturan tanpa harus diteriaki. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika mereka diminta jadi panitia acara lintas komunitas di kota. Gabungan antara anak jalanan, anak pang, siswa bermasalah, dan komunitas pemuda masjid. Tugas mereka adalah mengatur jalannya acara, mengelola keamanan, dan menjaga ketertiban. Dan hasilnya, acara itu berlangsung damai, tertib, dan penuh tawa. Bahkan Cimug didapuk jadi MC dan pembaca doa penutup. Meski doanya tetap dengan gaya nyeleneh, "Ya Allah, kuatkan tekad kami, seperti ikat pinggang kopral. Jangan kendor, jangan putus, walau badan gemuk." Acara itu jadi bukti bahwa pendekatan gabungan antara kedisiplinan militer dan kehangatan seni bisa membawa perubahan nyata. Anak-anak yang dulu hanya dikenal sebagai pembuat onar, kini dikenal sebagai pelopor perubahan. Dan semua itu berawal dari satu sosok tradisional yang menari gemulai tapi berhati baja, Cimug. Di akhir sesi acara, salah satu pelatih bilang, "Gue dulu nggak percaya sama metode kayak begini. Tapi sekarang, gue malah pengen punya anak didik model Cimug. Nggak bisa diem, tapi bisa diandalkan." Setelah keberhasilan acara lintas komunitas yang menggabungkan anak jalanan, anak pang, siswa nakal, dan pemuda masjid, barak militer tempat Cimug dan anak-anak binaan berproses pun makin ramai dikunjungi banyak pihak. Dari mulai tokoh masyarakat, para orang tua, bahkan influencer dan media nasional berdatangan buat ngeliput. Banyak yang gak percaya bahwa tempat yang tadinya penuh kenakalan, sekarang jadi rumah perubahan.
Tapi tentu aja, di balik keberhasilan itu ada banyak kejadian lucu, ajaib, dan kadang bikin geleng-geleng kepala, apalagi kalau sudah menyangkut Cimug. Misalnya waktu ada kunjungan mendadak dari perwira tinggi TNI yang ingin melihat langsung simulasi pelatihan. Semua peserta bersiap, berdiri rapi di lapangan upacara. Komandan barak pun mengatur barisan. Tapi entah gimana, Cimug malah muncul dari balik tenda logistik sambil bawa baskom dan gayung. "Maaf, saya pikir ini latihan cuci hati," katanya sambil nyiram dirinya sendiri dengan air bunga. Semua pasukan nahan tawa, termasuk sang perwira tinggi. Tapi bukannya marah, beliau justru minta Cimug untuk memimpin yel-yel motivasi. Hasilnya, seluruh peserta barak teriak bareng, "Siap tobat, siap berubah, siap jadi idaman calon mertua." Dan barisan pun gegap gempita dengan semangat kocak tapi tulus. Tak hanya itu, Cimug juga dikenal punya cara unik untuk membina para peserta. Salah satunya adalah Jumat Lucu, di mana setelah sholat Jumat, semua peserta wajib tampil komedi pendek dengan tema moral. Nah, karena anak-anak udah tahu betapa nyentriknya Cimug, mereka jadi berlomba-lomba bikin cerita paling gokil. Ada yang tampil sebagai anak jalanan tobat yang sekarang jadi petugas RT. Ada juga yang bikin sketsa anak pang berubah jadi pelatih senam. Setiap penampilan dinilai bukan cuma dari kelucuannya, tapi juga dari seberapa dalam nilai perubahan yang bisa ditanamkan. Dan Cimug, dengan topengnya yang selalu bersinar di bawah cahaya matahari sore, menjadi pemandu acara yang setiap pekan bikin semua orang nungguin waktu Jumat dengan antusias. Suatu hari, Cimug juga dapat ide gila tapi cemerlang, latihan malam bareng obor sambil baca puisi perjuangan. Awalnya pelatih keberatan, karena takut anak-anak main-main. Tapi setelah lihat Cimug nyontohin dengan dramatis, sambil berdiri di atas drum bekas dan baca puisi Hairil Anwar versi Betawi, semua langsung semangat. Mereka menyalakan obor, berbaris rapi di tengah lapangan, dan membaca puisi tentang perubahan, masa depan, dan semangat nasionalisme. Bahkan ada peserta yang sampai nangis sambil baca, karena teringat masa lalu mereka yang suram. Setelah latihan malam itu, banyak dari mereka bilang kalau mereka baru ngerasa punya harga diri. Bukan sekadar disuruh berubah, tapi dikasih kesempatan buat menunjukkan kalau mereka memang mampu berubah. Tapi ya namanya juga Cimug, gak pernah ada hari tanpa kejadian kocak. Suatu malam, barak kedatangan seekor kambing liar yang nyasar dari ladang tetangga. Semua orang panik, takut kambing itu ngamuk. Tapi Cimug malah nyamperin kambing itu sambil bawa bantal dan nyanyi lagu Nina Bobo versi dangdut. Anehnya, kambing itu langsung tenang dan duduk manis di samping Cimug. Bahkan ikut tiduran di tikar. Besoknya, kambing itu dikasih nama, si Mbah Disiplin, dan jadi maskot barak. Setiap apel pagi, si Mbah Disiplin ikut berdiri di depan barisan dengan kalung bendera merah putih. Anak-anak yang dulu keras kepala, sekarang malah rebutan buat kasih makan dan mandiin kambing itu. Cimug bilang, kalau kalian bisa sayang sama hewan, insya Allah kalian bisa sayang juga sama masa depan kalian sendiri. Lucunya lagi, waktu ada latihan baris berbaris skala besar gabungan dengan beberapa sekolah dan panti asuhan, Cimug malah nyasar masuk barisan Paskibra Putri. Dia baru sadar setelah disuruh tiarap dan gak bisa bangun karena kebaya ondel-ondelnya kejepit sepatu. Tapi karena semua peserta udah kenal gaya lucunya Cimug, momen itu malah jadi simbol bahwa semua orang, laki, perempuan, tua, muda, ondel-ondel sekalipun, punya hak dan peran dalam perubahan moral. Dari situlah lahir slogan baru barak militer tersebut, serius boleh, tapi jangan lupa ketawa. Disiplin keras, tapi hati tetap lunak. Melalui kombinasi unik antara disiplin militer, pendekatan seni, dan gaya kocak khas Cimug, barak ini gak hanya berhasil membina anak-anak bermasalah jadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menciptakan model baru pembinaan karakter yang bikin semua orang ingin meniru. Dan Cimug, sang ondel-ondel yang dulu cuma dianggap pelengkap budaya Betawi di pinggir jalan, kini jadi inspirasi nasional. Media sosial dipenuhi cuplikan video lucu-lucu sekaligus menyentuh dari aktivitas di barak. Bahkan, banyak universitas mulai menjadikan barak ini sebagai tempat studi lapangan untuk mahasiswa psikologi, pendidikan, dan sosial. Kita belajar dari siapa aja, bahkan dari ondel-ondel, begitu tulis salah satu caption viral di Instagram. Kesuksesan Cimug dan barak militer dalam membina anak-anak bermasalah jadi pribadi yang lebih baik ternyata membuka banyak jalan baru.
Pemerintah provinsi sampai kementerian mulai tertarik meninjau dan menjadikan program ini sebagai percontohan nasional. Bahkan dalam satu kesempatan, Presiden RI mengundang Cimug dan tim Barak ke Istana Negara untuk tampil dalam acara Hari Anak Nasional. Penonton dibuat ngakak sekaligus terharu ketika Cimug membuka pidatonya dengan suara berat khas ondel-ondel sambil bilang, "Pak Presiden, izinkan saya sikap tobat dulu sebelum naik podium." Suasana formal langsung mencair jadi penuh tawa dan semangat. Namun di balik semua kegemilangan itu, Cimug tetap rendah hati. Ia bilang ke para siswa, "Keberhasilan ini bukan karena saya, tapi karena kalian berani berubah." Maka dari itu, ia punya ide kocak tapi bermakna. Membuat sertifikat Tobat Award buat para anak yang paling konsisten dalam perubahan. Uniknya, penghargaan itu diserahkan dalam upacara yang disebut Apel Tobat Nasional, di mana semua peserta tampil dengan seragam yang mereka desain sendiri. Ada yang pakai jas hujan dihias bendera, ada yang pakai baju koko dicat warna-warni, bahkan ada anak pang yang bikin rompi dari tas kresek. Cimug sendiri datang pakai topeng ondel-ondel yang dipoles glitter emas, dan memakai tongkat komando dari gulungan poster bekas. Acara Apel Tobat Nasional ini viral. Media sosial penuh cuplikan anak-anak berjoget bareng, membaca puisi, dan menyampaikan pesan perubahan dengan gaya mereka sendiri. Bahkan, ada anak pang yang nulis surat terbuka untuk ibunya yang sudah lama nggak dia temui. Di hadapan semua peserta, dia membacakan isi surat itu sambil menahan air mata. "Bu, anakmu ini dulu bangor, tapi sekarang sudah ngerti arti rasa malu dan tanggung jawab." Semua orang tersentuh, bahkan para prajurit yang biasanya galak pun terlihat berkaca-kaca. Cimug pelan-pelan mendekat dan memeluk anak itu, kemudian bilang, "Hari ini kamu bukan cuma anak pang, tapi juga pahlawan hati." Sejak acara itu, Barak Militer menjadi pusat pelatihan karakter nasional. Banyak sekolah mengadakan studi wisata ke sana. Bahkan, beberapa lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan TNI dan Cimug untuk menciptakan modul pembinaan karakter yang berbasis pada humor, seni, dan kedisiplinan. Cimug, yang dulu cuma boneka ondel-ondel jalanan, sekarang jadi tokoh nasional yang diundang dalam berbagai seminar pendidikan. Meskipun ia tetap muncul dalam format ondel-ondel, lengkap dengan musik tanjidor dan gerakan gemulainya yang khas. Lucunya, suatu hari saat diundang ke seminar parenting di sebuah hotel bintang 5, Cimug datang pakai kostum loreng ala militer tapi bagian bawahnya tetap rok merah menjuntai khas ondel-ondel. Para tamu undangan awalnya bingung, tapi setelah Cimug buka seminar dengan pertanyaan, "Siapa di sini yang pernah kejedot kipas pas lagi ngaji?" Semua langsung ketawa dan suasana jadi cair. Ia kemudian menjelaskan bahwa membina anak-anak bukan cuma soal keras atau lembut, tapi soal memahami cara berpikir mereka, masuk ke dunia mereka, dan menunjukkan bahwa orang dewasa juga bisa belajar dari mereka. Kadang, kita harus turun dari podium dan ikut goyang bareng mereka biar mereka merasa dihargai, katanya sambil berjoget ala TikTok yang langsung disambut sorak-sorai peserta. Sampai akhirnya, pada suatu hari Minggu yang cerah, Barak mengadakan reuni akbar. Semua alumni diundang. Yang dulu anak jalanan, sekarang sudah punya warung. Yang dulu anak pang, sekarang jadi guru les. Yang dulu siswa nakal, sekarang malah ikut seleksi TNI beneran. Semua datang pakai seragam unik mereka, membawa makanan, cerita, dan harapan. Cimug menyambut mereka dengan musik tanjidor dan parade kecil, sambil membagikan stiker bertuliskan, "Sikap tobat adalah gaya hidup." Di tengah lapangan Barak, berdiri panggung kecil dari kayu dan kain bekas. Di sanalah Cimug berdiri, lalu berkata, "Perubahan bukan soal waktu, tapi soal kemauan. Dan kalian, anak-anakku, sudah membuktikan kalau perubahan itu mungkin. Terima kasih sudah percaya, bukan pada saya, tapi pada diri kalian sendiri." Tiba-tiba langit yang cerah berubah mendung. Tapi sebelum hujan turun, semua peserta reuni bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan musik tanjidor dan suara ondel-ondel dari speaker kecil. Cimug berdiri tegak, lalu memberi hormat. Bukan hanya kepada bendera, tapi kepada semua anak-anak yang telah berani memilih jalan yang lebih baik. Dan ketika rintik hujan akhirnya turun, tidak ada yang berlari. Semua tetap berdiri, tersenyum, bahkan menari. Karena mereka tahu, hujan bukan halangan, hujan adalah berkah. Nah teman-teman,
Itu tadi kisah kocak tapi inspiratif dari ondel-ondel Cimug yang sukses bikin barak militer jadi panggung ketawa dan pembinaan moral. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, bahwa perubahan bisa datang dari mana aja, bahkan dari sosok paling gak terduga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga ketularan semangat dan tawa. Sampai ketemu di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.